Ya, pemirsa, Sudrajat, pedagang yang dituduh menjual es kue berbahan spons, mengaku dianiaya petugas kepolisian saat menjalani pemeriksaan. Ia mengaku dipukul dan ditendang oleh 10 orang anggota kepolisian. Dia beli es kue, Pak. Itu es kue, saya belum tahu itu es jadul, dibejek-bejek aja sama-sama polisi. Sama-sama polisi dibejek-bejek. Dibejek-bejek dan jadi es kapas begitu. Kayak es bedak. Kayak es bedak, Pak. Jadi ditonjok, diberi semuanya, Pak. Hah? Ditonjok, dipakai cincin. Oke, Anda dipukul ya? Dipukul, diinjak-injak, Pak. Bapak dipukul dan diinjak-injak oleh siapa, Pak? Nama Polres. Sama Polres. Oke, hanya karena dituduh esnya nggak aman untuk dikonsumsi? Kakaknya basi katanya. Basi. Oke. Ini juga fakta baru yang juga baru saya ketahui. Pak Sudrajat, apa pada saat itu yang disampaikan oleh mereka apa ketika memukul Bapak? Saya kayak anjing, kaki diangkat-angkat, semuanya pada diangkat-angkat. Jadi saya dicabut. Pakai selang air. Ada berapa orang seingat Bapak? Ada 10 orang. 10 orang? Iya, Pak. 10 orang yang menganiaya Pak Sudrajat? Iya, Pak. Di mana, Pak, kejadiannya, Pak? Dekat belakang sekolah di Kemayoran. Berapa lama, Pak, Bapak dianiaya, Pak? Hari Sabtu. Seharian, Pak? Iya, seharian. Dipukul, kemudian diapain lagi? Ditendang? Tendang, dicabut. Disuruh mengakui atau disuruh apa, Pak? Ngakuin ini punya siapa gitu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi sebut Reza Arab Oktavian berada di lokasi kejadian saat Lula Lahfah, kekasihnya, meninggal di apartemen. Lantaran masih berduka, Reza Arab kemarin mangkir dari pemeriksaan polisi. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lahfah di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendapatkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga menyebut bahwa Reza Arab berada di lokasi kejadian. Dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab diagendakan jalani pemeriksaan Senin kemarin namun tidak hadir. Sementara manajer almarhumah Lula Lahfah Adita Baskara sudah menyerahkan sejumlah bukti ke laboratorium forensik Polres Metro Jakarta Selatan. Namun polisi hingga kini belum bisa memastikan penyebab pasti kematian Lula Lahfah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lahfah. Lula dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawatrate, Jakarta Timur.
semua udah tahu lah. Semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan di Pemakaman Umum Rawat Rate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Datang semua udah tahu lah. Semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Doanya terkait itu. Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, dia pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kecewa tak ada perbaikan TPA, puluhan petugas pengangkut sampah membuang muatan. Kita ke informasi lain pemirsa, kasus Hogi Minaya tersangka kecelakaan yang menewaskan 2 pelaku jambret telah diselesaikan lewat keadilan restoratif. Gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Gelang pelacak atau GPS yang dipasang di kaki Hogi Minaya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. GPS itu sebelumnya dipasang agar tersangka tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan kota Yogyakarta. Hingga kini statusnya masih sebagai tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai. Hogi berharap proses perdamaian lewat restoratif justice segera rampung. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah mulai harga reda mas. Dan namanya restorasi justice seperti ini, mungkin kedepannya lebih lagi semua. Seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjambret istrinya meninggal dunia. Status tersangka terhadap Hogi Minaya, penabrak orang yang menjambret istrinya, belum dicabut meski telah dilakukan upaya restoratif justice. Kendati demikian, polisi menyebut tersangka tidak ditahan lantaran bersikap kooperatif. Kasus Hogi Minaya, tersangka kecelakaan lalu lintas karena menabrak orang yang menjambret istrinya, masih terus bergulir. Meski telah dilakukan upaya restoratif justice oleh Kejaksaan Negeri Sleman, status tersangka Hogi Minaya belum dicabut karena masih menunggu perdamaian kedua pihak. Polisi menyebut Hogi Minaya dijadikan tersangka karena tidak ditemukan perdamaian saat proses di kepolisian. Proses hukum akhirnya berjalan setelah penyidik meminta keterangan saksi dan memeriksa bukti CCTV serta keterangan dari ahli UGM. Polisi menyatakan apa yang dilakukan Hogi Minaya menabrak korban bukan pembelaan seimbang, melainkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau not where exist. Setelah dijadikan tersangka, Hogi juga tidak ditahan lantaran tersangka kooperatif. Polisi pun membantah memasang gelang pelacak GPS pada tersangka. Selama proses penyidikan, ya, Satlantas Polresta Sleman tidak melakukan penahanan. Ya, apalagi tadi ada yang menyampaikan GPS, yaitu kita tidak melakukan itu. Nah, karena selama proses penahanan sampai dengan tahap 2 kita tidak melakukan penahanan. Jadi yang memasang GPS itu dari mana? Kita nggak tahu, yang jelas bukan dari kepolisian. Polisi menambahkan pihaknya sudah membuka ruang mediasi melalui restoratif justice di kepolisian sebelum menetapkan tersangka, namun gagal tercapai kesepakatan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.